Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Indramayu Akan menampilkan supervisi coaching dengan alur Tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Rina, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Rina? Alhamdulillah, luar biasa. Saya dengar nih hari ini Bu Rina mau melaksanakan coaching ya? Ya, betul. Dengan siapa ya Bu Rina? Dengan Pak Epul sepertinya. Oke. Iya. Nah, sebelum melakukan coaching, di sini saya akan menyupervisi tentang coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Oke, boleh saya memaparkan tentang rubrik penilaian apa saja yang nanti akan dinilai pada sesi coaching kali ini. Ya, enggak. Nah, yang pertama nanti ada kompetensi tentang mendengarkan secara aktif, kemudian yang kedua pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga adalah mengembangkan coaching atau memberdayakan coaching. Oke ya Ibu? Ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Ibu, sebelum melakukan coaching, saya mau menanyakan nih, kompetensi coaching apa nih yang kira-kira nanti akan Ibu kembangkan di sesi coaching kali ini? Kalau pengen dikembangkan semua ya Bu ya. Iya. Cuman kayaknya saya tuh untuk pertanyaan berbobot ini rada susah. Jadi saya tuh pengen mengembangkan itu. Selain itu sebenarnya sedikit pengen mengembangkan coaching juga. Nah, ada dua hal sebenarnya yang pengen dikembangkan. Gitu ya, berarti. Jadi yang tersebut tadi. Ya, yang pertama tentang pertanyaan yang berbobot, ya, yang kedua mengembangkan dari si coachingnya ya Bu ya. Pertanyaan yang kedua ya Ibu, bagian mana nih, kompetensi mana yang akan nanti secara spesifik akan diobservasi? Kalau saya pengen diobservasinya itu pas bagian pertanyaan berbobot ya. Karena saya pengen dilihat, pengen diamati. Saya tuh sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot belum sih ketika proses coaching nanti. Itu sih yang pengen. Oke, terima kasih ya Bu ya. Oke, untuk selanjutnya kira-kira nih indikator dari ketercapaian tujuan dari pengembangan Ibu di coaching ini kira-kira apa ya Bu ya? Jadi menurut saya ketika saya berhasil gitu, saya bisa dilihat dari ketika saya mampu membuat estafet pertanyaan yang sesuai dengan jawaban coaching. Jadi coaching kan akan menjawab. Saya bagaimana caranya mencari kata kunci dari jawaban coaching tersebut dan menyambungkan di pertanyaan selanjutnya. Oke, jadi berarti ketersambungan antar pertanyaan yang betul ya Ibu ya. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin ini tadi pra-supervisi sebelum pelaksanaan dari coaching. Nanti kita akan ketemu lagi di pasca coaching ya Ibu ya. Oke, selamat mengerjakan Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Epul. Waalaikumsalam Bu Rin. Gimana ini keadaannya? Alhamdulillah sehat Bu Rin. Alhamdulillah. Gimana kemarin katanya menghubungi saya, ada yang mau dibicarakan ya? Ada yang mau diobrolkan mengenai di sekolah sebenarnya. Apa itu? Di mana saya itu kalau sosialisasi dari ilmu yang saya dapatkan itu kepada teman-teman rekan guru itu kadang rekan gurunya susah diajak untuk berbagi ilmu dengan saya kayak gitu. Susah diajak untuk berbagi, untuk sharing. Untuk mengembangkan atau ya lebih minimal dari tugas yang saya dapatkan untuk dibagikan ke teman rekan sejawat. Jadi mageran gitu ya teman-teman gurunya? Ya mungkin seperti itu. Jadi nggak mau keluar dari zona nyamannya mereka? Ya bisa jadi seperti itu. Jadi seperti itu ya Pak ya masalahnya. Nah, kalau Pak Epul kita nih bertemu kan bercakap-cakap seperti ini. Kira-kira apa sih yang diinginkan Pak Epul di akhir percakapan kita nanti? Ya yang saya pengen ya teman-teman di sekolah itu kalau saya mau berbagi ilmu itu mereka itu merasa senang dan tidak ada unsur paksaan harus ada begini dan begitu. Oh, jadi dia ayo kayak gitu. Pengen selalu semangat, tidak ada hal lain kayak gitu. Seperti itu. Jadi di akhir percakapan nanti kita bisa mencari
solusi. semangat Semangat tentang kata rekan solusi sejawat. tersebut Iya, ya dari rekan sejawat yang iya, dialami iya. Pak Epul. Baik, selama ini Pak Ipul sering ngobrol nggak sih sama mereka dalam pergaulan di ruang guru atau di mana gitu? Ngobrol, Bu. Ngobrol. Iya. Kalau ngobrol masalah apa aja tuh Pak Ipul? Yang ngobrol biasa bercandaan. Bercanda, terus? Terus ya ngobrol materi, oh kita ada ilmu baru. Mm, Tapi ya mungkin mereka belum siap untuk berbagi dengan kita. mm. Ketika ngobrol kayak gitu, nyambung nggak kira-kira obrolannya tuh Pak? Nyambung sih, tapi Iya. merekanya enggan, Rupan. Nggak gimana maksudnya? Enggan meneruskan, saya mau berbagi, enggak kayak. Saya mau ikut dapat Oh, ilmunya ke enggak oke. kayak. Jadi mereka itu tidak mau ikut sama kita gitu ya, Iya, nggak mau ikut berbagi iya, seperti apa yang kita lakukan seperti itu. iya. Nah, melihat hal tersebut, Pak Epul pernah melakukan apa sih sejauh ini terkait hal tersebut? Saya itu pernah melakukan ya seperti kemarin sosialisasi Mhm, tentang ilmu yang saya didapat dari calon guru penggerak ini, CGP mhm. ini. Ya, tapi selesai sampai di situ saja. Ketika Pak Epul sosialisasi kemarin dari ilmu guru penggerak itu, Mm-mm. apa tanggapan mereka melihat Pak Epul berbagi seperti itu? Tanggapannya bagus. Bagus? Heeh. Tapi kadang apa ya? Ya sudah sampai di situ saja gitu. Tidak mereka ingin menjalankan ilmunya kadang. Hmm. Dari mana Pak Epul bisa menyimpulkan kalau mereka itu hanya sampai situ aja, tidak mau menjalankan ilmunya? Dari mana sih kira-kira Bapak tahu tuh? Iya, karena saya setelah sosialisasi saya itu kan di grup wali kelas kan mengingatkan, gimana Bapak Ibu sudah bikin belum? Hmm, Seperti contoh ya keyakinan kelas yang lainnya. hmm. Ya yang komen cuma satu dua atau mungkin nggak ada kan. Jadi kurang tertarik gitu ya Pak Mungkin berbaginya dengan gitu. apa yang kita bagi kepada Iya. mereka, dengan apa yang kita share kepada Mm-mm. mereka, mereka hanya menanggapinya satu dua orang atau bahkan Bahkan sampai tidak iya, sama sekali gitu ya iya, Pak ya. Nah, eee, ini Pak Ipul pernah ngobrol tentunya dengan mereka, ya iya. kan? Ya kan tadi ya sudah disampaikan. Mereka kira-kira tertariknya dengan masalah apa sih Pak? Pak Ipul kan otomatis sudah lama ya berada Mm-mm. di sana, menjadi guru di sana. Setidaknya sedikitnya tahu mereka itu ketertarikannya lebih kepada hal-hal seperti apa? Hal-hal yang mungkin membuat mereka menguntungkan kalau Dalam hal finansial. iya, sebenarnya iya, sebenarnya itu. Sebenarnya ilmu juga menguntungkan kalau Iya, menurut. Tapi kalau menurut Pak Epul. Iya. akan tetapi ya nggak tahu kan mungkin pikiran orang berbeda-beda. Mhm. Seperti itu. Itu mungkin yang sering saya obrolkan Iya. sama teman-teman di sekolah. Mhm. Berarti sejauh ini dalam sesi percakapan, ngobrol, pergaulan dengan teman-teman di sekolah, rekan sejawat di Hmm, sekolah, sebenarnya nyambung ya, Pak? nyambung. Ngobrolnya juga bisa Ngobrol bisa maksudnya bisa bisa komunikasi yang iya, lain. komunikasi itu terjalin dengan Iya. baik. Namun ketika Pak Epul berbagi hal-hal baik, praktik Hmm, baik, tapi mereka tidak mau meneruskannya karena mereka orientasinya berbeda dengan Pak Epul iya, dan itu, berkaitan kepada finansial. iya. Jadi kalau boleh saya garis bawahi, rekan sejawat Pak Epul itu tidak mau melakukan sesuatu ketika Ya timbal balik buat timbal mereka. balik berupa finansial Iya, bagi mereka, seperti itu Pak iya. Epul. Iya. Selama ini, Pak Ipul kan sudah mengerti ya Hmm, keadaannya seperti itu. Nah, Pak Ipul pernah berkomunikasi yang lebih intens mengenai kenapa kok mereka begitu? belum Bu. Tapi menurut ya saya juga pernah ngobrol sama teman yang lain juga. Mhm. Ya memang sih kalau kita mengadain acara terus biar acaranya jalan ya kita harus ngasih sesuatu ke mereka. Iya, Dan juga kepanitiaan begitu ya Pak Ipul ya? Atau apa itu? bukan, bukan panitia Iya, apalagi kayak gitu. apa itu? Pokoknya yang penting kita sosialisasi, yang diundang Heeh. ya dikasih makan. Kalau nggak Oh, ada itu ya sudah nggak bakal mau kira-kira. jadi ada sesuatu yang Timbal balik diberikan. sebenarnya. Misalnya kita mengumpulkan rekan-rekan Ya, untuk berbagi praktik baik, mm, tapi kalau tidak ada, snack ya atau timbal balik lah timbal balik dari kita, mereka tidak akan mau. mungkin. Kok Ya mungkin? tidak, ya memang seperti itu bukan mungkin Bu. Gimana? Ya memang ngomongnya itu bukan mungkin ya. Iya, Memang seperti itu kenyataannya. memang seperti itu Kalau tidak kenyataannya. ada untungnya bagi mereka ngapain?
Jadi mencari keuntungan. Iya. Iya. Dan mereka setelah mendapatkan yang di ilmunya ya nggak jarang yang menjalankan. Barangkali Pak Epul kan tadi sudah mengungkapkan bahwa Pak Epul belum pernah menjalin komunikasi yang intens terkait pertanyaan mengapa sih mereka demikian. Iya. Kira-kira Pak Epul bagaimana tuh dengan itu? Kalau ditanya satu persatu, pasti menyinggung mereka. Oh, akan menyinggung. Iya. Iya. Tapi memang yang dilihat kenyataannya ngobrol biasa pun ya mereka seperti itu. Bukan sama saya aja, sama guru lain. Nah, orangnya enggak malah kecabur ya. Oh gitu. Seperti itu. Kira-kira ada nggak kekuatan Pak Epul atau potensi yang Pak Epul miliki untuk mendalami atau mencari hal terkait hal tersebut? Bisa sih, Bu. Apa itu? Sebenarnya kalau ngomong belak-belakan langsung bilang itu saya itu takutnya nggak enakan orang. Iya. Saya bilang aja, kamu juga pasti suatu saat butuh saya. Oke. Untuk menjalankan apa yang kamu lakukan dari Iya. pengembangan diri ilmu ini. kalian kayak gitu. Heeh. Tolonglah minimal bisa menerapkan juga. Pak Ipul pernah menyampaikan semua itu? Enggak. Belum pernah. Saya nggak berani. Saya nggak berani. Oke. Saya nggak berani. Oke. Itu sampai detik ini belum berani mengeluarkan Iya. komunikasi dengan bahasa seperti Dengan itu. bahasa sekasar itu. Dengan bahasa bukan kasar sepertinya lugas ya Pak. Iya. Dengan selugas itu Iya. belum berani. Iya. Tapi adakah yang mengetahui hal tersebut selain Pak Ipul? Ada. Siapa? Iya, ada temen guru yang biasa kalau saya ceplos-ceplos. Ya mungkin dengan video ini mereka juga akan nonton. Gimana teman guru Pak Ini Ipul? salah satu caranya saya. Oke. Supaya tahu gitu. Oke. Tadi kan sudah dijelaskan sama Pak Ipul. Ada teman saya yang mengetahui kalau saya ini sebenarnya berpikiran seperti ini kepada mereka. Iya. Gimana itu komentar dari temannya Pak Ipul yang mengetahui hal ini? Komentarnya Pak itu mah sudah biasa. Dari dulu juga seperti itu. Nah, kalau komentar dari temannya Pak Ipul menganggap itu biasa, coba Pak Ipul pikirkan. Barangkali ketika Pak Ipul mengomunikasikan hal tersebut kepada rekan-rekan yang bersangkutan, mungkin mereka juga akan menganggap biasa. Karena kita kan hanya terpatok dengan hipotesisnya kita saja. Iya. Takut mereka tersinggung. Begitu kan tadi Pak Ipul bilang, takut mereka merasa saya merasa tidak enak kepada mereka. Takut saya menyinggung. Nah, barangkali dengan pendapat teman Pak Ipul yang menganggap itu udah hal biasa. Kenapa tidak Pak Ipul coba untuk menyampaikan, mengkomunikasikan dalam media yang lain, tidak hanya media lisan gitu. Iya, ya dengan cara ini. Ini adalah salah satunya biar tahu juga. Salah satu cara itu dalam proses pembuatan video seperti ini, dalam proses pembuatan coaching ini. Ya, barangkali mungkin ya Pak ya, ini adalah salah satu media yang bisa digunakan Pak Ipul untuk mengkomunikasikan hal yang Pak Ipul rasakan terkait yang tadi Pak Ipul sampaikan. Ya. Terkait masalah saya. Oke. Menurut Pak Ipul, bagaimana sih ketika Pak Ipul sudah mengkomunikasikan dalam bentuk coaching ini, dalam bentuk video? Saya akan terus ngomong, ayo dong support. Bukan hanya saya saja, yang lain juga nanti suatu saat seperti ini. Oke. Bisa ya mungkin Bapak atau Ibu bisa terbuka dengan melihat video ini. Iya, jadi memang ya Pak Ipul ya, ada berbagai media ya, betul ya Pak Ipul untuk berkomunikasi. Dan Pak Ipul juga sudah melakukannya, melakukan salah satu komunikasi yang Pak Ipul bisa lakukan. Jadi rencananya Pak Ipul itu sudah mulai terrealisasi sepertinya dalam bentuk video ini. Kira-kira ada rencana lain nggak yang akan Pak Ipul lakukan untuk mengkomunikasikan hal tersebut? Ya ada mungkin ya seperti biasa saya akan meminta dorongan dari Bapak Kepala dan Ibu Kurikulum mungkin dan rekan sejawat yang sefrekuensi dengan saya. Oke, frekuensi ya Pak ya. Iya, intinya untuk cari mendorong yang sefrekuensi dulu agar kita mempunyai kekuatan yang lebih besar, lebih banyak. Untuk mendobrak rekan-rekan yang kayaknya hanya mau di box gitu, nggak mau keluar dari out of the box gitu ya Pak ya. Mungkin seperti itu. Iya, oke Pak Ipul. Rencananya Pak Ipul udah oke nih. Kira-kira kapan nih diterapkannya? Sekarang. Selain video kan sudah mampu diterapkan nih. Langsung. Gimana nih? Ngobrol sama Wakakur dengan Capseknya kapan ini? Bisa nanti pada saat di pertengahan semester. Minta dukungan dengan hal itu. Sekarang kan lagi UTS. Oke, betul. Ya mungkin sebentar lagi kan ada sela-sela pada saat saya nggak ngawas. Bagaimana cara mengkomunikasikannya kepada
Bapak? Bapak kepala. Ya saya mah langsung ngobrol, Pak pengen ngobrol. Ini ada masalah seperti Oke. ini. Saya minta dukungannya Iya. karena Bapak kan siap mendukung. Oke, Tolong. luar biasa sekali. Iya. Iya. Jadi solusi dari Pak Epul tuh salah satunya yang sudah dilaksanakan Dilaksanakan sekarang sekarang dan yang nantinya yang akan ngobrol ya sama pihak-pihak yang pihak-pihak yang berkait lah, berkait yang memangku kepentingan di kepentingan. Iya. sekolah. Nah, komitmennya Pak Epul terhadap ini apa sih, Pak? Dukungan dari teman yang sefrekuensi untuk mengingatkan bahwasanya kita itu berbagi itu bukan untuk kita saja, untuk yang lain juga. Dan saya selalu komitmen untuk selalu mengingatkan dengan teman saya yang mungkin mereka membutuhkan, bukan mungkin ya memang membutuhkan, yang dari sefrekuensi tadi untuk menyebarkan kebaikan nanti. Betul. Seperti itu yang selalu mengingatkan saya. Mulia sekali sih Pak sebenarnya. Jadi berbagi itu indah ya. Iya. Iya betul. Ketika kita mau berbagi, mungkin saja ada orang-orang yang membutuhkan dan suatu saat ada di posisi yang kita alami yang kita alami sekarang. Iya betul Pak. Terima kasih ya Pak. Iya. Gimana coba menurut Pak Epul setelah kita udah berada di akhir percakapan kita? Bagus. Sekarang saya sudah mulai lega. Lega ya Tolong Pak Ibu Epul. ditonton. Terima kasih Bu Rina sudah membuka harapan saya. Lega ya Pak Epul, semoga rencana selain yang ini ya Pak, rencana yang plan yang keduanya bisa terrealisasi juga ya Pak. Bu, amin. Amin, semoga nanti ya bisa memberi manfaat buat rekan-rekan yang masih merasa mager itu dan bisa ikut berbagi seperti yang Pak Epul lakukan. Sudah bisa membuka pikirannya. Iya. Terima kasih Pak Terima Epul. kasih Bu Ada lagi yang ingin Rina. disampaikan? Sudah itu aja. Oke, terima kasih. Terima Saya kasih. akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Rina. Waalaikumsalam Bu Vita. Gimana Bu tadi hasil dari coachingnya? Alhamdulillah Sudah berjalan. selesai ya? Ya, alhamdulillah. Oke. Tadi kan di awal kita di pra-supervisi sudah saya sudah menanyakan beberapa pertanyaan. Nah, menurut Bu Rina, kira-kira nih tadi pendapat Bu Rina bagaimana dengan coaching yang Ibu Rina lakukan? Apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan di awal tadi? Sudah sesuai dan di luar ekspektasi sebenarnya Bu. Oh begitu ya. Ternyata coach saya sangat luar biasa, betul. dan memiliki pengalaman yang di luar ini ya, di luar jangkauan saya sebenarnya waktu itu. Jadi tapi dari coach saya itu saya bisa mencoba untuk ternyata walaupun saya tidak punya pengalaman tersebut, ketika saya mengetahui alur tirta, ini bisa dilaksanakan. Seperti jadi menurut Ibu Rina sudah sesuai ya dengan alur tirta ya. Oke, jadi menurut Bu Rina tadi itu sudahkah Ibu mengembangkan, karena di awal Ibu bilang bahwa Ibu itu pengen mengembangkan tentang pertanyaan yang berbobot dan mengembangkan atau memberdayakan coaching. Sudahkah itu dilakukan Ibu? Alhamdulillah kalau menurut saya sudah. Karena proses tadi coaching yang saya lakukan itu sedikit berjalan lebih lama karena saya itu sangat tertarik sebenarnya dengan apa yang disampaikan oleh coach. Jadi saya sebisa mungkin untuk mencoba mencari kata kunci atau menangkap ekspresi yang disampaikan oleh coach tersebut. Jadi saya bisa menyampaikan pertanyaan yang terus berkait sehingga menemukan solusi. Oke, betul. Oke Bu, tadi kan di awal Ibu sudah memberikan pernyataan dari hasil pertanyaan yang saya ajukan bahwa nantinya di coaching itu yang ingin diobservasi adalah di bagian pertanyaan yang berbobot begitu ya. Betul. Nah, saya boleh ya Bu ya menyampaikan hasil dari berdasarkan rubrik yang sudah ada begitu ya. Nah, kalau menurut saya nih Bu, memang betul Bu Rina itu sudah menerapkan alur tirta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Bu. Dan tadi memang benar-benar sangat mengasyikkan gitu. Saya mengikuti sekali gitu. Jadi saya sampai terbawa suasana gitu. Oh, sampai bisa merasakan gitu. Dan yang paling penting lagi nih Bu, Ibu tadi mendengarkan dengan seksama dan Ibu itu sangat
pandai untuk mengambil kata kunci dari si coachnya, sehingga dari dari kata kunci itu Ibu mengembangkan ke dalam kalimat pertanyaan, sehingga itu bisa runtut begitu ya, dan terus berkembang, Iya. akhirnya menjadilah pertanyaan yang berbobot, yang Alhamdulillah. dapat menggali dari apa yang dirasakan coach, Iya. kemudian dia menemukan sendiri solusinya juga, Iya. dan dia akan melakukan tindakan aksi juga. Iya. Semoga nanti ke depannya Bu Rina juga terus menerapkan coaching ini ya Bu ya, Iya. terutama di rekan-rekan. Nah kira-kira untuk selanjutnya apa nih yang mau dikembangkan lagi Bu? Pemberdayaan coaching-nya sih sebenarnya. Jangan sampai jadi setelah proses coaching ini hanya sekedar percakapan yang tanpa ada tindak lanjut. Jadi pengen gimana caranya bisa memotivasi coaching ini agar bisa berdaya dengan di obrolan yang di dalamnya. Oke, jadi itu akan yang dikembangkan sama Bu Rina ya. Oke, terima kasih ya Bu Rina ya. Semoga Bu Rina terus sukses selalu. Amin. Dan Sama-sama. bisa mengembangkan terus potensinya, terutama di bidang coaching. Mungkin itu saja ya Bu Rina ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.